Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang model infrastruktur jaringan komputer. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutiara Yudhani Putri dengan NIM 210.509.74044 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi tahun 2021B. Apa sih jaringan komputer itu? Jaringan komputer merupakan perangkat komputer yang terdiri dari dua atau lebih yang terhubung satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagi sumber data. Infrastruktur jaringan komputer merupakan kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai bagian arsitektur telekomunikasi. Network infrastruktur atau jaringan komputer mengacu pada semua sumber daya jaringan yang memungkinkan kelancaran internet dan konektivitas jaringan untuk komunikasi, meningkatkan produktivitas manajemen dan operasi bisnis di era digital saat ini. Perangkat yang terlibat dalam network infrastruktur yaitu server hingga router nirkabel yang berkumpul untuk membentuk berbagai network infrastruktur pada sebuah sistem. Infrastruktur jaringan komputer sendiri memiliki dua komponen. Yang pertama, infrastruktur fisik, dan yang kedua, infrastruktur logikal. Dalam infrastruktur fisik, sesuai dengan namanya, maka akan banyak berhubungan dengan komponen fisik sesuatu jaringan. Seperti yang pertama, berhubungan dengan masalah kabel. Misal, jika dalam jaringan pengguna memakai backbone gigabit Ethernet, maka sudah seharusnya pengguna memakai kabel CIP 5E yang bisa mendukung speed gigabit. Yang kedua, semua piranti jaringan, seperti router yang memungkinkan komunikasi antar jaringan lokal yang berbeda segmen. Terus yang kedua, seperti switches yang memungkinkan host terhubung ke jaringan. Yang ketiga, ada servers yang meliputi seperti server data, file, exchange server, DHCP, server untuk layanan IP address, DNS server, dan lain-lain, dan juga host. Dan yang terakhir, infrastruktur fisik juga termasuk di dalamnya ada teknologi Ethernet dan standar wireless 802.11a. Jaringan telepon umum atau PSTN, Asynchronous Transfer Mode atau ATM, dan semua metode komunikasi dan jaringan fisiknya. Sedangkan infrastruktur logikal yang merupakan komposisi dari banyak elemen-elemen software yang menghubungkan, mengelola, dan mengamankan host pada jaringan. Infrastruktur logikal ini memungkinkan terjadinya komunikasi antar komputer melewati jaringan fisik yang sesuai dengan topologi jaringan. Ada DNS atau Domain Name System yang merupakan sistem untuk memberikan resolusi name dari permintaan resolusi name clients. Yang kedua ada Directory Service yang merupakan layanan directory untuk mengautentifikasi dan otorisasi user untuk masuk dan menggunakan resource jaringan. Yang selanjutnya ada protokol-protokol jaringan seperti protokol TCP/IP, protokol jaringan yang sangat populer dan paling banyak dipakai sebagai protokol jaringan dari berbagai platform jaringan baik berplatform Windows, Linux, Unix, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, sistem keamanan jaringan, seperti sistem keamanan terhadap virus, sistem keamanan terhadap segala macam ancaman terhadap jaringan yang terkait dengan infrastruktur fisik, seperti firewall, pemakaian IPsH pada koneksi remote VPN, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, ada segala macam
dan guidelines dari corporate tentang pemakaian resource jaringan juga tidak kalah pentingnya. Misal, polisi tentang pemakaian email dalam company yang tidak mengurangi untuk pemakaian pribadi seperti mailing list yang bisa memungkinkan banyak email spam dalam sistem Exchange. Nah, apa perbedaan dari jaringan komputer dengan jaringan distribusi? Jaringan komputer yang terhubung merupakan gabungan yang terdiri dari beberapa workstation atau juga gabungan komputer server dan lain, sedangkan JADIS atau jaringan distribusi yaitu komputer yang terhubung terdiri dari host atau komputer utama dan terminal-terminal sebagai komputer yang terhubung dengan komputer host. Perbedaan yang kedua, beberapa komputer terhubung agar dapat sharing, namun tiap pekerjaan ditangani sendiri-sendiri oleh komputer yang meminta dan dimintai layanan. Server juga melayani permintaan sesuai antrian yang sudah diatur. Sedangkan jaringan distribusi, beberapa host komputer terhubung agar dapat mengerjakan sebuah atau beberapa pekerjaan besar bersama. Host melayani beberapa terminal dan melakukan proses berdasarkan input dari terminal-terminal. Yang ketiga, kualitas komunikasi data dipengaruhi oleh media transmisi yang digunakan. Lamanya suatu proses dipengaruhi oleh spesifikasi hardware masing-masing stasiun yang meminta layanan. User dapat mengetahui proses yang sedang berlangsung. Sedangkan jaringan distribusi, kualitas komunikasi data dipengaruhi oleh sistem. Lamanya suatu proses tergantung sistem operasi yang akan memiliki prosesor komputer mana yang akan digunakan. User tidak dapat mengetahui proses yang sedang berlangsung di host. Selanjutnya perbedaan jaringan komputer dengan jaringan distribusi. Yang pertama, ada metode komunikasi antar komputer dengan model peer-to-peer atau client-server. Sedangkan di jaringan distribusi, metode komunikasinya komputer sentralisasi atau terpusat pada komputer utama atau host. Selanjutnya ada masing-masing node atau workstation pada metode peer-to-peer tidak membutuhkan komputer server khusus untuk menangani seluruh pekerjaan. Antar node bisa saling bertukar file atau resource yang dimiliki sesuai keinginan atau permission yang diatur memiliki pemilik komputer. Sedangkan di jaringan distribusi, masing-masing terminal membutuhkan host atau komputer utama untuk dapat aktif melakukan pekerjaan dan berkomunikasi dengan terminal lain. Antar terminal tidak dapat saling sharing file atau resource tanpa campur tangan host. Jaringan distribusi merupakan sekumpulan komputer otonom yang terhubung ke suatu jaringan, di mana bagi pengguna sistem terlihat sebagai satu komputer. Jaringan distribusi dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan dari elemen-elemen yang saling berinteraksi secara sistematis dan teratur untuk mendistribusikan data. Jaringan distribusi juga merupakan sekumpulan prosesor yang tidak saling berbagi memori atau clock dan terhubung melalui jaringan komunikasi yang bervariasi, yaitu melalui local area network atau LAN, ataupun melalui wide area network atau bisa disebut dengan WAN dan dilengkapi dengan sistem software terdistribusi untuk membentuk fasilitas komputer terintegrasi. Jenis jaringan berdasarkan jangkauan geografisnya. Yang pertama ada local area network atau biasa disebut LAN, yang merupakan jaringan komputer mencakup area kecil dan terbatas seperti di sekolah, kantor, warnet, dan sejenisnya. Jangkauan LAN secara umum sekitar radius 1 km persegi. Yang kedua, Metropolitan Area Network atau bisa disebut MAN,
Jaringan ini memiliki transfer data lebih tinggi dari LAN. Jaringan ini mencangkup dalam satu wilayah kota. Bisa dikatakan bahwa MAN merupakan penggabungan dari beberapa LAN dengan jangkauan hingga radius 10 km sampai 50 km. Jaringan ini hanya menggunakan 1-2 kabel. Yang terakhir ada Wide Area Network atau biasa disebut WAN. Jaringan ini memiliki jangkauan mencakup daerah geografis yang sangat luas. Biasanya satu negara, bahkan bisa benua. Jaringan ini bisa dimanfaatkan untuk menggabungkan 2 atau lebih jaringan lokal. Ada topologi bus. Topologi bus merupakan topologi jaringan komputer yang pertama kali digunakan untuk menghubungkan komputer. Topologi ini menjadi jenis topologi yang paling sederhana dibandingkan dengan lainnya. Topologi bus menggunakan media kabel pusat sebagai media transmisinya untuk menghubungkan klien dan server. Topologi jenis ini biasanya digunakan untuk jaringan komputer perusahaan berskala kecil. Karakteristik topologi bus. Yang pertama ada setiap node terhubung dengan menggunakan kabel serial panjang dan pada kedua ujung kabel ditutup dengan menggunakan terminator. Yang kedua, instalasi yang sangat sederhana. Yang ketiga, biaya yang ekonomis. Yang keempat, paket-paket data saling bersimpangan dalam satu kabel. Yang kelima, tidak menggunakan hub. Dan yang terakhir, menggunakan banyak konektor di setiap Ethernet card. Kelebihannya seperti biaya ekonomis, installasi mudah, tidak memerlukan banyak kabel, dan juga sederhana. Topologi bus juga memiliki kekurangan, seperti proses berjalan sangat lambat, tidak cocok untuk traffic jaringan yang padat, terus sulit untuk melakukan troubleshoot. Setiap pada konektor yang digunakan sebagai penghubung akan merupakan sinyal yang dikirimkan. Dan yang terakhir, kebanyakan akan menghalangi sinyal untuk bisa diterima dengan baik. Selanjutnya ada topologi star. Topologi star merupakan cara menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan jaringan yang berbentuk bintang. Topologi ini menggunakan hub atau switch sebagai node tengah untuk menghubungkan satu sama lain dari klien server menuju server maupun sebaliknya. Topologi star menjadi jenis topologi yang paling sering digunakan. Karakteristik topologi star yang pertama, mudah dikembangkan. Yang kedua, setiap node berkomunikasi langsung dengan konsentraktor atau hub. Yang ketiga, jika terdapat satu Ethernet card yang rusak atau kabel terminal putus, maka jaringan lainnya yang terhubung tidak berpengaruh. Yang keempat, kinerja jaringan akan menurun jika ada paket data yang hubung ke hub kemudian di-broadcast ke seluruh node, misalnya menggunakan hub 32 port. Yang terakhir, biasanya menggunakan jenis kabel UTP. Kelebihan topologi star seperti tingkat keamanannya tinggi, jarang mengalami masalah lalu lintas jaringan. Penambahan atau pengurangan jaringan dapat dilakukan dengan mudah. Kemudahan dalam mendeteksi kerusakan pengelolaan jaringan. Jika terdapat satu jaringan yang rusak, maka jaringan lainnya tidak terpengaruh. Dan yang terakhir, paling fleksibel dan akses kontrol terpusat. Topologi star juga memiliki kekurangan, seperti jika node inti mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan akan berhenti. Jika lalu lintas data padat, jaringan akan menjadi lambat. Jaringan tergantung pada terminal pusat, membutuhkan banyak kabel. Hal ini karena setiap komputer harus disambungkan ke central point. Dan yang terakhir, biaya jauh lebih mahal dari topologi bus. Selanjutnya ada topologi mesh. Topologi mesh adalah jenis topologi gabungan dari topologi star dan ring. Topologi mesh sendiri merupakan suatu bentuk hubungan antar komputer di mana setiap komputer terhubung secara langsung ke komputer lainnya.
Hal ini mengakibatkan setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju. Topologi mesh sering disebut dengan topologi jala. Kelebihan topologi mesh yang pertama, hubungan decade links menjamin data langsung dikirimkan ke komputer tujuan tanpa harus melewati komputer lainnya. Selanjutnya, memiliki sifat robust, yang artinya jika terjadi gangguan koneksi antara komputer A dengan komputer B karena kabel koneksi rusak, maka tidak mempengaruhi koneksi komputer A dengan komputer lainnya. Selanjutnya, ada privasi dan security lebih terjamin. Hal ini karena komunikasi yang terjadi antara dua komputer tidak dapat diakses oleh komputer lainnya. Dan yang terakhir, mudah dalam proses identifikasi permasalahan ketika terjadi kerusakan koneksi antar komputer. Topologi mesh juga memiliki kekurangan. Yang pertama, membutuhkan banyak kabel dan port I/O. Yang kedua, instalasi dan konfigurasi jauh lebih sulit. Dan yang terakhir, biayanya lumayan besar. Yang terakhir ada topologi tree. Topologi tree merupakan jenis topologi gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi, bentuk topologi tree adalah kumpulan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus sebagai jalur tulang punggung atau backbone. Kelebihan topologi tree yaitu mudah dikembangkan menjadi jaringan yang lebih luas dan susunan data terpusat secara hierarki yang membuat manajemen data ini lebih baik. Topologi tree juga memiliki kekurangan seperti jika perangkat komputer yang menduduki tingkatan tertinggi mengalami masalah, maka tingkatan di bawahnya juga ikut bermasalah. Dan yang terakhir, kinerja jaringan terbilang sangat lambat. Ini mungkin referensi yang saya temukan untuk kalian belajar. R.A. Kartini pernah berkata, terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. Jadi jangan mengeluh tentang belajar, kalian harus nanti akan ada hasil yang membuat kalian bahagia. Itu kata R.A. Kartini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.